Perkenalkan, nama saya Rubiatul Aulia dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Prodi Sarjana Terapan Angkatan Pertama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan korupsi di kalangan pelajar. Apa saja sih korupsi yang dapat dilakukan oleh para pelajar dan bagaimana cara pencegahannya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Berikut dengan dampak dan apa yang harus mereka lakukan apabila sudah terjebak ataupun melihat hal-hal yang terkait korupsi ini. Di cover kita sudah dapat melihat ada pemuda yang terlihat sehat dan dapat mengkontrol waktu belajar dan target belajarnya dengan baik. Adapun sasarannya untuk video atau pembahasan kali ini adalah untuk pelajar menengah seperti sekolah menengah pertama, sekolah dan sekolah menengah akhir, atau mungkin apabila mahasiswa atau mahasiswi sekolah dasar sudah mengerti, video ini juga dapat disaksikan oleh mereka. Di sini dapat dilihat bahwa pengertian dari korupsi itu sendiri dikatakan merupakan tindakan orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Maksudnya adalah tindakan korupsi ini dilakukan untuk memenuhi keinginan diri sendiri, orang lain yang dengan persetujuan tertentu, atau suatu korporasi dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang pastinya akan merugikan pihak lain. Maka dari itu, korupsi ini merupakan hal yang tidak baik. Untuk berikutnya, ada pengertian lain yang dikatakan bahwa sebuah tindak pidana yang dilakukan seseorang yang akan terancam pidana karena perbuatannya yang bersifat melawan hukum. Pengertian di sini menjelaskan bahwa yang dilakukan adalah tindakan melanggar hukum karena merugikan orang lain merupakan pelanggaran hukum atas seseorang yang berhak memiliki kehidupan yang aman dan terjamin. Di sini kita dapat melihat contoh-contoh dari jenis korupsi di kalangan pelajar. Beberapa di antaranya ada bolos sekolah, datang terlambat, mencontek teman, melebihkan uang iuran. Contoh-contoh tersebut merupakan tindakan yang tidak disiplin. Hukumannya itu dapat berupa tidak dapat memahami pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Kenapa? Dengan bolos sekolah dan datang terlambat, otomatis kita akan tertinggal materi. Apalagi bolos sekolah yang benar-benar tidak hadir di dalam pembelajaran hari itu. Karena kalau misalnya datang terlambat, mungkin masih bisa menyusul, hanya saja terlambat masuk ke kelas tersebut gitu. Lalu berikutnya untuk mencontek dan melebihkan uang iuran. Ya, ini merupakan hal yang berat sih, sudah lumayan berat gitu ya pelanggarannya. Karena termasuk ke dalam perbuatan tidak jujur. Konsekuensi yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan mencontek dan melebihkan uang iuran ini adalah kedepannya tidak akan lagi mendapat kepercayaan dari orang sekitar, baik itu teman, orang tua, ataupun guru. Ya, karena kenapa? Mencontek merupakan hal yang sangat merepotkan orang lain gitu ya. Apalagi saat sedang ulangan, semua orang sedang berusaha untuk mengingat, untuk berkonsentrasi dan fokus akan apa yang dikerjakan. Namun, teman yang ingin mencontek ini hanya akan membuat konsentrasi orang lain buyar dan melakukan kecurangan-kecurangan lain. Bisa saja
orang yang memberikan contekan ini terlibat dalam kasus ini. Karena kenapa diizinkan atau diberikan jawaban tersebut. Maka dari itu hal ini dapat merugikan orang lain dan yang pastinya akan mendapat respon negatif dari teman ya. Melebihkan uang iuran pun seperti itu. Dengan melebihkan uang iuran atau berbohong tentang nominal uang iuran sekolah, maka tidak akan mendapat kepercayaan lagi, terutama dari orang tua ya. Kebanyakan guru pun akan mengetahui tentang hal tersebut gitu. Tentang hal mahasiswanya melebih-lebihkan uang iuran untuk dipakai kesenangan sendiri, maka siswa ini juga akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar ya. Berikutnya ada jenis korupsi lain di kalangan pelajar, masih di jenis korupsi di kalangan pelajar. Yang pertama ada tidak mengerjakan tugas, meninggalkan kewajiban apapun, sholat, kewajiban mengerjakan tugas, kewajiban untuk bersama-sama mengerjakan tugas kelompok, dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagai pelajar dan sebagai umat manusia tentunya. Dan yang terakhir adalah menggunakan jalan pintas. Mungkin untuk menggunakan jalan pintas ini hampir sama dengan mencontek, tapi untuk menggunakan jalan pintas ini lebih mengarah ke mencontek di lembar jawaban yang sudah disiapkan sebelum ujian dimulai. Sedangkan untuk mencontek teman itu lebih ke mencontek dengan bertanya kepada teman. Lalu mengapa hal-hal tersebut merupakan jenis korupsi? Karena hal-hal yang disebutkan tadi merupakan tindakan pelajar yang tidak bertanggung jawab. Lalu konsekuensi yang akan diterima adalah untuk diri sendiri sangat sulit menemukan jati diri kedisiplinan kelak, apalagi saat bekerja, saat kuliah gitu. Memang sangat sulit untuk menerapkan kehidupan disiplin, namun kita harus tetap mencoba. Sepahit apapun, sesusah apapun, dan seberat apapun, kita harus tetap mencoba bagaimana cara hidup disiplin agar menjadi kebiasaan yang baik di masa depan. Berikutnya konsekuensi yang akan ditanggung adalah sulit untuk berkembang menjadi lebih dewasa. Ya, karena jenis-jenis korupsi yang tadi telah disebutkan merupakan hal yang tidak dewasa. Orang-orang yang melakukan hal tersebut bukan merupakan orang dewasa yang patut menjadi contoh bagi adik-adiknya yang lain. Seperti itu. Lalu hal ini dapat diatasi dengan adanya kerja keras yang tadi telah saya jelaskan. Apabila mencoba dengan harapan yang bagus dan doa-doa serta dukungan yang baik dari lingkungan sekitar, maka kedisiplinan ini akan tertanam sendirinya di dalam diri kita sendiri. Dengan tercapainya disiplin pada diri kita sendiri, kita akan lebih mudah dalam menggapai sesuatu di masa depan, karena kita punya prinsip pada diri sendiri, akan lebih tertata, akan lebih teratur dalam menjalani kehidupannya gitu. Dengan melakukan kecurangan jalan pintas yang lebih cepat, yang lebih mudah, yang lebih simple, maka seseorang tidak akan pernah belajar bagaimana sebuah proses atau sebuah usaha. Yang dia tahu hanyalah selesai, beres, mudah, saya tinggal mengerjakan. Hal itu tentu sangat tidak baik untuk proses sebuah perjalanan hidup, karena akan membuat seseorang tidak akan menghargai pentingnya sebuah usaha. Lalu berikutnya ada cara pencegahannya. Bagaimana cara mencegah hal-hal tersebut terjadi di kalangan pelajar? Apalagi pelajar yang saya maksud sebagai target capaian ini SMP dan SMA merupakan masa-masa remaja yang masih labil, remaja-remaja awal, remaja-remaja tengah
yang masih mencari jati diri dan bagaimana cara kontrol dan manajemen diri gitu. Jadi di sini pertama ada kesadaran diri. Percuma kalau misalnya lingkungannya baik, orang tuanya memberikan didikan yang bagus dan pendidikan di sekolah yang mahal, percuma apabila tidak ada kesadaran diri untuk berubah, untuk berpikir menjadi lebih berguna bagi orang lain. Kesadaran diri akan sesuatu yang kita lakukan, apakah ini baik atau buruk. Berikutnya ada kontrol kebijakan. Dengan adanya kebijakan yang baik dan konsisten, tentu akan membuat pelaku korupsi di kalangan pelajar ini akan jera atas apa yang dilakukannya. Contohnya, ada seorang mahasiswa yang melakukan mencontek, mahasiswa biasa. Sedangkan mahasiswa lainnya yang sama-sama melakukan mencontek namun memiliki kasta hidup lebih bagus daripada mahasiswa yang pertama tadi. Sehingga pihak sekolah hanya memberikan hukuman kepada mahasiswa yang pertama mencontek. Sudah pasti ada unsur eksternal yang mempengaruhi kebijakan dari hukuman tersebut. Hal-hal seperti itu yang harus dihindarkan, yang harus diperbaiki agar kontrol kebijakan yang ada pada institusi pendidikan dapat berjalan lebih baik dan mahasiswa yang keluar dari institusi pendidikan tersebut akan tercetak menjadi orang yang bertanggung jawab dan jujur serta disiplin. Lalu untuk cara pencegahan berikutnya ada upaya untuk mempersempit celah. Ya, jadi kalau misalnya di mempersempit celah ini mungkin butuh bantuan orang lain, harus dari pengaruh eksternal untuk membantu mensukseskan upaya ini gitu. Karena sangat sulit apabila seorang sudah memiliki tekad atau niatan yang buruk terhadap sesuatu jika tidak diingatkan dengan teman sebaya atau dengan orang tua. Lalu berikutnya ada mempelajari nilai-nilai agama yang sering sekali dibahas. Seperti harusnya kamu lebih rajin dalam beribadah agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Orang yang rajin beribadah belum tentu akan melakukan hal-hal yang positif. Baik lagi ke teori tadi yang pertama, ini semua adalah tentang kesadaran diri. Namun, apa salahnya untuk mencoba mempelajari, mendalami nilai-nilai agama sehingga tahu konsekuensi langsung dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan akan selalu tahu hal-hal apa yang kita kerjakan. Merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri merupakan hal yang tidak baik, yang tentunya Tuhan sangat tidak suka akan hal itu. Maka dari itu harus percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan dapat melihat apapun yang kita kerjakan. Ya, kita sudah sampai di slide terakhir atau pembahasan terakhir. Saya harap dengan berakhirnya slide atau halaman dan atau pembahasan kita kali ini, teman-teman sudah paham hal-hal apa saja yang dikategorikan dalam kasus korupsi di kalangan pelajar dan bagaimana upaya dan cara pencegahannya. Dan apabila teman-teman menemukan kasus-kasus tersebut, teman-teman menemukan hal-hal atau merasakan ingin melakukan hal-hal tersebut, teman-teman dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama di situ ada bertanya kepada teman yang ingin melakukan, ya, bertanya apa tujuan dari tindakan tersebut. Seperti mencontek, dapat ditanyakan seperti kenapa kamu mencontek? Apa yang membuat Anda mencontek? Karena
seseorang melakukan suatu hal for a reason, pasti karena ada alasannya. Jangan menuduh dengan tanpa bukti yang jelas, karena hanya akan menyakiti hati orang lain. Berikutnya ada laporkan kepada guru yang bertanggung jawab di sekolah, atau biasanya kalau misalnya di SMP dan di SMA itu ada guru BK atau bimbingan konseling. Teman-teman bisa berkonsultasi dulu pada mereka. Ini baiknya seperti apa? Apakah tindakan ini termasuk tindakan korupsi? Apakah dapat ditindaklanjuti? Apabila hal yang dilakukan oleh teman yang melakukan ini merupakan hal yang merugikan bagi teman-teman sekalian gitu ya. Lalu berikutnya ada KPK. Teman-teman pasti tahu KPK ya. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini hanya digunakan apabila kasus korupsinya sudah besar, seperti penggelapan uang dalam skala besar dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada konsultasi. Apabila teman-teman menemukan kasus-kasus korupsi yang besar namun ragu untuk melaporkannya kepada pihak atau lembaga KPK tadi, teman-teman boleh berkonsultasi terlebih dahulu. Dapat berkonsultasi ke pihak yang memang dalam bidangnya, mungkin seperti kantor polisi atau orang yang lebih dewasa, untuk bertanya apakah hal tersebut atau hal yang teman-teman dapat ini patut untuk dilaporkan pada lembaga KPK atau sebenarnya bukan ranah teman-teman, tapi teman-teman hanya berkewajiban untuk memberitahu bahwa hal tersebut terjadi. Selebihnya mungkin teman-teman belum waktunya untuk ikut campur dalam masalah tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai korupsi. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Pesan saya hanya satu: tindakan korupsi apapun yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan, karena sejatinya pengertian dari korupsi itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan diri sendiri, dan sudah pasti ada pihak lain yang merasa dirugikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.